kami ingatkan seperti itu. Nanti setelah materi yang kedua kita akan buka kembali pertanyaan, bisa lewat chat ataupun bisa langsung. Bapak Yuda, dipersilakan, waktu Anda 30 menit dari sekarang. Bisa? Sudah? Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, dan salam kemanusiaan ya. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang aplikasi asuhan keperawatan gawat darurat di era pandemi COVID, terutama di instalasi gawat darurat di tempat kami di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ketua DPD Kota Surabaya, Pak Misutarno, Eskepnes Mkep, kemudian Ketua DPK PPNI RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Pak Zulkifli Kurniawan, Eskepnes, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pada saya tentunya, untuk bisa berbagi pengetahuan, yaitu tentang bagaimana cara mengaplikasikan asuhan keperawatan di kondisi gawat darurat di era pandemi. Oke teman-teman sekalian, ya, pada saat ini kita singgung sedikit, yaitu tentang konsep dari COVID, ya. Ternyata COVID ini pertama kali muncul tanggal 12 Desember di Cina. Ya. Kalau lihat seperti itu, saya kemarin buka tanggalan itu pas hari Kamis Legi itu muncul itu di situ. Nah, kemudian menjadi perhatian dunia pada tanggal 30 Januari, kemudian ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret, dan akhirnya di Indonesia sendiri dari Presiden menetapkan sebagai tanggap darurat di tanggal 17 Maret tahun 2020. Nah, sekilas ya, ini tadi klasifikasi saya kira teman-teman sudah familiar sekali tentang apa itu OTG, ODP, PDP ya, ataupun confirm ya. Jadi yang terpenting di sini dari sekian hal, yaitu yang pertama adalah kita sudah kontak dengan penderita yang confirm, penderita positif. Sehingga nanti kelanjutannya apakah kita sudah ada pasien tersebut sudah ada gejala, apakah gejala ringan atau bahkan disertai dengan tanda pneumonia. Ya. Nah, jadi ini sekilas tentang OTG, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Terus kemudian apabila sudah terkonfirmasi, yaitu adalah pasien-pasien yang sudah dilakukan real time PCR, ternyata menunjukkan hasil yang terdeteksi ya. Untuk saudara-saudara saya juga, terutama para pegawai rumah sakit yang saat ini masih sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Dan semoga kita semua yang masih sehat selalu diberikan kesehatan sehingga dapat merawat ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya penyakit COVID ini memang penyebab angka mortalitasnya tadi sudah disebutkan sama Bu Nia, ditunjang dengan satu yaitu usia. Ya, yaitu usia, dan yang kedua adalah dia memiliki komorbid. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya presentasenya ya, hampir 50% ini orang yang penderita kritis ini dia yang memiliki riwayat komorbid yang berat. Kemudian usianya juga sudah masuk ke wilayah geriatri, ya. Nah, bagi umumnya, ini kita harapannya, ya. Tapi walaupun seperti itu, lah ini yang himbauan kemarin di sini walaupun kita tanpa gejala, tapi dapat menularkan, ya, dapat menularkan. Jadi harus hati-hati, ya. Nah, semoga ini ya. Jadi di masa inkubasinya dilaporkan dari beberapa jurnal penelitian, dia hampir di 5-7 hari biasanya muncul gejala. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Nia, paling cepat ini, ya, agresif sekali karena apa? Dari muncratan. Ya. Muncratan apa? Saat bersin, ya, habis bersin ini, terus kemudian salaman. Nah, ya.
terus megang benda-benda yang habis kena dropletnya itu. Dan yang terpenting ini teman-teman, ya, di jurnal ini yang saya ambil ini, nah, di sini ternyata ya, untuk virus COVID ini ya, SARS-CoV-2, dia juga bisa bersifat aerosol, ya, berterbangan di udara setidaknya selama 3 jam, ya. Nah, sehingga di sini juga rawan. Oleh sebab itu beberapa universal precaution yang harus disiapkan pada potensi ruangan yang terjadi aerosol harus menggunakan minimal ini ya, masker N95. Ini teman-teman, ternyata data yang sangat luar biasa ya yang masuk bahwa ini data pertama Jawa Timur ini sudah menyalip Jakarta. Ya. Menyalip Jakarta. Luar biasa, padahal start awal di Jakarta sudah masuk ribuan, di Jawa Timur hanya puluhan bahkan ratusan, sekarang sudah tersalip. Ya. Kemudian ini saya ngambil juga tayangan Pak Dirut di salah satu TV swasta, dijelaskan pasien corona membludak. Nah, ya, mungkin teman-teman kalau main di IGD juga seperti itu. Dan akhirnya kemarin kunjungan kerja dari Pak Menkes, ya, Pak Terawan juga datang ke Sutomo dan menyiapkan relawan untuk RSUD Dr. Sutomo. Ini data terakhir teman-teman, per tanggal 29 kita lihat, ya, di dunia ini ya, kalau kita ngomong dunia, angka kematian terhadap COVID, artinya mortality rate terhadap COVID itu sekitar 5%. Ya, sekitar 5%. Di Indonesia pun seperti itu, sekitar 5,2%. Nah, di Jawa Timur ini, ya, di Jawa Timur angka mortality rate-nya juga masih tinggi, yaitu 7,61%. Ini bagi tantangan kita. Ya, satu di mana terakhir yang kemarin kita dengar mungkin booming ya, yaitu RSUD di kabupaten sebelah ya, kota kita di Sidoarjo juga sudah tutup karena apa? Karena ini membludaknya pasien yang terkonfirm corona ya. Ini pasien-pasien kami teman-teman, kalau misalnya di IGD itu kriteria pasien masuknya yaitu pasien yang datang sendiri memeriksakan, kemudian pasien dari rujukan di sebuah rumah sakit, sebuah klinik, rujukan TGC, rujukan dari internal poli rumah sakit Dr. Sutomo juga bisa masuk ya. Nah, ini yang awal-awalnya pasiennya, pasien dengan rujukan lepas ini sangat luar biasa. Ya. Bayangkan pada saat awal-awal pandemi dulu ya, kita jaga di trias, kemudian langsung disodori, pasien rujukan lepas itu pasien datang sendiri, dia cuma diberikan surat rujukan, jadi sodori, tulisannya adalah confirm COVID, tulisan adalah PDP, ya kaget. Ya. Tapi karena kita sudah berupaya juga mensiarkan kemana-mana, artinya rujukan lepas harap dikurangi, tapi ya sekarang sudah mulai siap. Ya, ini di area triase memodifikasi triase kami ya. Semula ini tim kami teman-teman sekalian kita tanpa menggunakan mika ya, dari manajemen trias di sini untuk mengurangi paparan dan membatasi paparan terhadap COVID sekarang sudah ada ini ya. Nah, ini jadi sudah dibatasi mika, kemudian ini kursi tunggunya juga sudah diatur jaga jarak ya. Ini di awal-awal teman-teman kita cuma bermodalkan masker N95, head cap, ya, bajunya masih baju kerja, ya. Saat ini kita sudah full. Di sini ada tulisannya tidak menggunakan hazmat maka dilarang masuk. Nah, di sini teman-teman tadi kita bahas ya, yaitu tentang screening COVID. Ya, screening COVID di sini hal yang terpenting di sini di awal. Jadi kita ada model scoring. Ya, jadi ada model scoring di mana semakin tinggi skornya, maka akan mengarah ke COVID-nya sangat tinggi. Ya. Jadi ini adalah screening yang kita lakukan di trias, yaitu meliputi kriteria mayor, mungkin riwayat kontak dengan pasien yang confirm tanpa APD, kemudian atau pasien yang bawa foto dengan perselubungan bilateral basal, atau pasien membawa CT thorax, ya, CT scan thorax dengan gambaran grand glass opacity, ya, grand glass opacity bilateral. Ya, jadi ini skornya tinggi, yaitu 20. Minornya ada beberapa ini, ya, sampai sini. Salah satunya berarti skor 4. Di sini juga subjektif maupun objektif.
menyebutkan, maka skornya juga 4, ini adalah 1111. Artinya semakin tinggi skornya, maka potensial terkena COVID-nya atau mengarah pada COVID-nya juga akan semakin meningkat. Ini teman-teman, dari hasil scoring tadi, maka akan diklasifikasikan berdasarkan skor yang rendah, ya ini skor rendah, kemudian sedang, ya dan skornya tinggi. Nah, ini menentukan tindakan selanjutnya apa yang dilakukan. Hanya cukup pasien masuk dilakukan rapid test, ya. Di rapid test ada reaktif maupun non reaktif, ya. Kemudian apakah selain rapid test maka dilakukan ini real time PCR, ya, dimintakan real time PCR, swab, ya. Nah, jadi ini ada tata laksana. Jadi kalau rapid test positif maka lanjutkan rapid testnya reaktif maka dilanjutkan real time swab, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman yang saat ini berlaku di IGD kita, ya. Jadi ada aturan tidak menggunakan baju hazmat dilarang masuk. Jadi full kita saat ini sudah memperhatikan yang namanya 3A. Jadi yang pertama adalah aman diri sendiri, ya, meliputi penggunaan APD yang sesuai level. Jadi di sini kita sudah menggunakan APD level 3, ya. Jadi full seperti ini. Nah, ini dokternya, bahkan keluarga pasien saat ini juga sudah diberikan APD, ya. Walaupun mungkin ada yang kayak mirip jas hujan, ya, tapi setidaknya kita sudah ada upaya untuk mengurangi paparan. Jadi kita saat bekerja sehari-hari full selama 8 jam dari pagi operan, misalnya ya, dari awal operan sampai akhir sekarang sudah menggunakan APD seperti ini. Yang jelas saling koreksi ya, ini untuk saling menganalisa. Ini teman-teman sekalian, ya. Ini juga dulu nurse station kita, tampilannya seperti ini. Saat ini sudah berubah juga, full APD level 3. Nah, jadi sudah ada mikanya juga, ya, seperti ini. Terus kemudian tim gawat darurat harus bekerja sama dengan sektor lain. Ya, harus sektor lain. Dan kemudian koordinasi nanti dipegang oleh NIC. Ya. Jadi di kami ada yang namanya nursing in charge. Ya. Di situ juga kita via komunikasinya menggunakan WA group. Jadi di dalamnya ada manajemen rumah sakit, ada instalasi. Jadi di situ untuk memudahkan kita untuk koordinasi, terutama melihat apakah ada ruang yang kosong. Karena apa? Beberapa kali pasien-pasien itu menumpuk di IGD karena ruangan yang tidak atau belum tersedia. Ya, ini lokasi IGD, jadi pasien masuk ya, pasien masuk itu nanti akan berada di sebelah kanan, itu area COVID. Nah, jadi ini adalah area COVID yang merah ini, ya, jadi pasien-pasien PDP, ya, pasien dengan confirm, jadi masuknya ke wilayah sini. Jadi di sini adalah upaya kita untuk membatasi adanya cross infection antara pasien-pasien yang terduga COVID dan pasien-pasien yang non COVID, ya. Jadi untuk pasien non COVID sebelah kanan, sebelah ini ya masuk, sebelah kiri ya. Terus kemudian ini yang sebelah kanan pasien yang COVID. Ini di IGD juga dilengkapi dengan ruangan isolasi. Di sini ada ruang isolasi trias, di sini ada monitor, ada tekanan negatif, ada AC dalam sini ya. Kemudian di ruang isolasi resusitasi juga ada ya di IGD. Kemudian di sini tadi yang ada Dena sebelah kanan ini ada ruang COVID. Di sini dengan kapasitas 10 sampai 12 bed ya. Tapi saat ini dibatasi oleh 10 pasien ya. Saat ini kita membatasi 10 pasien. Itu berdasarkan himbauan ya, himbauan. Oke teman-teman sekalian, kita review sejenak ya, review sejenak tentang asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan adalah suatu proses dimulai dari kita melakukan pengkajian hingga akhirnya menetapkan diagnosa keperawatan yang pada saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya standar diagnosis keperawatan Indonesia.
kemudian dilanjutkan dengan penentuan intervensi keperawatan. Di situ kita bisa menggunakan panduan berdasarkan standar luaran keperawatan dan SIKI, standar intervensi keperawatan Indonesia. Maka dilanjutkan implementasi dan sekaligus evaluasi, ya. Nah, hal terpenting teman-teman saat melakukan pengkajian, di mana di IGD tadi hal yang membedakan dengan ruangan itu adalah satu di trias, ya. Kita memang ada trias di IGD. Kemudian yang kedua adalah untuk primary survey, ya, di mana primary survey itu selalu kita monitoring dimulai dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, ya. Nah, karena apa? Di sini yang terpenting, airway selalu lebih mematikan, lebih cepat menyebabkan kematian ketimbang breathing. Breathing lebih cepat menyebabkan kematian ketimbang circulation maupun yang lain, ya. Nah, pada halnya ini teman-teman, ya, seringkali pada kondisi gawat darurat, ya, pada kondisi gawat darurat ada tindakan-tindakan kita yang bisa menyebabkan terjadinya AGP, ya, aerosol generating procedure, ya, yaitu adalah sebuah prosedur medis atau perawatan di mana di sini tindakan kita bisa menghasilkan partikel udara di mana apa yang terjadi? Nah, kemungkinan virusnya ini bisa berterbangan. Ya, contoh tindakannya apa saja? Di sini ada kita melakukan RJP, resusitasi jantung paru. Melakukan tindakan intubasi, nebul, ya, nebulizer, suctioning, ya. Kemudian pemberian ini BVM, back valve mask, atau bahkan Jackson Race juga bisa, ya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kami di IGD sudah ada ini sebenarnya. Kita sudah punya nih. Nah, di IGD ada, di teman-teman ruang resusitasi juga ada, saya yakin di ruang Erika 1 terutama juga ada, akan dilengkapi dengan yang namanya aerosol box, ya. Di mana aerosol box ini setidaknya dengan tindakan AGP tadi, ya, aerosol generating procedure yang dilakukan, maka akan meminimalisir adanya aerosol yang menyebabkan terpapar pada petugas, ya. Nah, jadi itu yang terpenting. Nah, selanjutnya setelah primary survey dilakukan, kemudian kita akan melanjutkan tentang secondary survey. Di mana ini sebenarnya terserah ya teman-teman sekalian. Yang namanya secondary survey itu bisa kita melakukan head to toe examination, ya, pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau bisa body of system, ya, B1 sampai B6. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Bunia tentang tanda dan gejala, hanya saja mungkin kita klasifikasikan, ya. Yang saya tanda merah ini adalah hal yang sering terjadi dan masuk di rumah sakit nih, ya. Nah, ini yang sering banget. Kemudian selanjutnya selain melakukan secondary survey dengan pemeriksaan fisik, maka kita lakukan anamnesa juga bisa berdasarkan ampel. Di sini ada riwayat alergi, ada riwayat pengobatan atau medication, ya. Kemudian di sini ada penyakit penyerta, ya, termasuk past story illness, ya. Ada hipertensi, ada diabetes, atau mungkin kalau pasien-pasien trauma penting juga di sini kita tanya last meal, ya, makan terakhirnya kapan, kemudian event atau kejadian. Kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan ejang, pemeriksaan tambahan, ya. Pemeriksaan tambahannya dengan apa? Minimal ini laborat dan radiologi, ya. Di sini kita cek hematologi saja, ya. Nah, ini khas, ya. Ini saya ambil pada ini ya, strategi pemeriksaan lab COVID, diskusi online, Dr. Aryati, beliau adalah ketua dari Persatuan Dokter Patologi Klinik. Ya, beliau menyebutkan bahwa tanda-tanda yang khas menginfeksi pada pasien-pasien COVID pada pemeriksaan hematologi diperoleh ini, ya. Neutropilnya lebih dari 2.500, limfositnya kurang dari 1.500. Neutropil limfosit rasionya, nah neutropil limfosit rasionya, jadi neutropil dibagi limfosit dikali 100% lebih dari ini, ya. Nah, leukositnya cenderung menurun. Gambarannya, ya, gambarannya perselubungan bilateral, ya, di foto toraksnya, atau terkesan gambaran pneumonia, ya. Kemudian khas pada CT toraknya menunjukkan gambaran GGO, ground glass opacity, ya.
Nah, ini teman-teman untuk algoritma penegakan diagnosis keperawatan, ya. Karena di sini kita berbasis sesuai dengan gawat darurat, ya. Maka pertama kali saat pasien datang dengan mengeluh sesak napas, ya, kita ingat bahwa banyak hal yang menyebabkan sesak napas. Bisa satu memang karena ada sumbatan di jalan napas, yang kedua bisa karena memang pernapasannya yang terganggu, dan yang ketiga bisa karena memang gangguan sirkulasinya, ya. Jadi kalau kita lihat pasien datang dengan sesak napas, kita lakukan look, listen, feel di RW-nya. Nah, look, listen, feel, adakah sumbatan atau tidak? Adakah sekret atau tidak? Kalau ada, maka di sini ya diagnosa yang bisa kita ambil bersihan jalan napas yang tidak efektif, ditambah dengan validasi data tambahannya ternyata tidak bisa melakukan batuk yang efektif. Kemudian apabila tidak ada sekret, maka lanjutkan dilakukan pemeriksaan auskultasi, ya. Auskultasi kita dengarkan di sini, ya, di lapang parunya. Nah, kita dengarkan adakah suara ronki atau tidak. Sebenarnya di sini pada breathing ini selain kita mengauskultasi paru, ya, kita juga bisa melakukan auskultasi di jantung pasien, ya. Kalau terdengar suara ronki, nah, maka kemungkinan masalah atau diagnosis keperawatan yang muncul adalah gangguan pertukaran gas, ya, ditambah dengan hasil validasi datanya yaitu hasil dari BGA, blood gas analysis, terutama dia terjadi perubahan pH darah, ya. pH darahnya itu bisa di bawah 7,35 atau di atas 7,45, yaitu dalam kondisi asidosis atau kondisi yang alkalosis. Atau gini, apabila kita susah untuk atau lama menunggu BGA nggak muncul, maka bisa kita lihat, ya, gambaran fototoraks. Kalau fototoraks mengarah pneumonia juga bisa menyebabkan gangguan dari pertukaran gas. Atau kita lihat di ini, saturasi oksigen itu bisa cepat. Kalau saturasinya menurun, juga bisa terjadinya gangguan pertukaran gas. Ya, itu penting kita lakukan auskultasi. Karena kalau misalnya kita auskultasi selain di paru-paru, kita auskultasi di jantung juga, ya. Karena pada saat kita auskultasi di jantung, kemudian muncul suara jantung tambahan, murmur, ya. Terus kemudian saat di EKG gambarannya nggak bagus, ya, ada perubahan gambaran EKG, maka masalah keperawatannya juga berbeda. Bisa yang terjadi yang namanya penurunan curah jantung, ya. Nah, pada kondisi sirkulasi, ya, sirkulasi, kemungkinan juga apakah pasien kemungkinan terjadi hipotensi, ya, hipotensi, terutama apabila tensinya kurang dari 90, ya. Maka bisa menyebabkan ini masalah keperawatan yang bisa diambil yaitu resiko shock, di mana validasi tambahannya pasien terjadi hipoksemia, pasien dengan hipoksia, pasien dengan kondisi sepsis, ya, atau sindrom inflamasi respon sindrom, ya. Nah, sistemik, ya. Jadi sistemik inflamasi respon sindrom, ya, SIRS. Kemudian untuk disability, ya, apabila pasien jatuh dengan kelemahan otot napasnya, seringkali masalah keperawatan yang bisa diambil adalah gangguan ventilasi spontan. Biasanya ini adalah pada pasien-pasien yang mengalami kondisi gagal napas, ya. Kondisi gagal napas cenderung bisa masalah ini yang bisa diambil, ya. Validasi data tambahannya adalah volume tidal yang menurun, ya, di mana orang normal itu 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan volume tidalnya, di sini terjadi penurunan volume tidal. Memang di sini hanya bisa dilihat apabila pasien yang sedang dipasang ventilator, ya. Nah, jadi ini teman-teman, ya, diagnosa yang bisa diambil, ya, bersihan jalan napas tidak efektif, ada gangguan pertukaran gas, ansietas maupun resiko shock, ya. Yang perlu dipikirkan di sini adalah untuk diagnosa keperawatan itu memang ada 3 macam. Yang pertama adalah diagnosa yang aktual, ya, di mana rumusnya PES itu tadi, ya, problem, etiologi, sign and symptom. Kemudian yang kedua adalah resiko, ya, resiko, dan yang ketiga adalah promkes, ya, promosi kesehatan. Jadi sebisa mungkin kita untuk membuat atau menyusun sebuah diagnosa keperawatan dimulai dari paling gawat, kemudian yang kedua ini kan bersihan jalan napas, dan yang kedua adalah yang aktual, ya.
Ini kenapa kok sekarang dipermudah? Karena sekarang ada taksonomi ya. Jadi ada coding di tiap-tiap diagnosa keperawatan ya. Kemudian kita juga diharapkan ini ya keluar SLKI outcome-nya ya, bersihan jalan napas meningkat ya, pertukaran gas meningkat ya, tingkat shock menurun, tingkat ansietas menurun ya. Jadi ini juga diambil dari buku Psiki, sama ini juga ada taksonominya teman-teman sekalian, ada coding ya, intervensi titik 011 tentang manajemen jalan napas ya, bisa. Dan ini ya dalam menyusun intervensi teman-teman, dalam menyusun intervensi saat ini berdasarkan ini ya, OTEK. Nah, jadi berdasarkan OTEK. Apa saja itu? Jadi observasi, kemudian terapeutik, ya, kemudian edukasi dan tindakan kolaborasi, ya. Nah, bahkan di era pandemi saat ini, ya, ternyata untuk manajemen isolasi juga sudah ditulis, ya, sudah ada di dalam Psiki, ya. Jadi apa saja? Identifikasi pasien yang membutuhkan isolasi, kemudian lakukan screening pasien isolasi dengan kriteria. Saat ini kita memang ada ya pasien kriteria. Misal apa? Oh, nerimanya PDP doang. Ya. Oh, nerimanya konfirm. Oh, yang nerima konfirm laki. Nah, itu termasuk berdasarkan kriteria ya. Kemudian berikutnya berdasarkan Psiki kita bisa lakukan terapi oksigen. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nia. Kita bisa menentukan apakah oksigen apa yang bisa kita lakukan. Memang kalau di dalam Advanced Cardiac Life Support, di situ sudah dijelaskan kita secara cepat bisa menggunakan ini ya, oximetri sebagai panduan. Yaitu memang apabila saturasi di atas 95%, ya, tapi pasiennya mengeluh sesak, di mana meningkatnya frekuensi dari respirasi, maka kita bisa gunakan nasal kanul. Akan tetapi, tadi sudah Bu Nia jelaskan, apabila saturasinya turun, sehingga sampai 90, ya, jadi 90 sampai 95, bisa kita tingkatkan pemberian oksigenasi dengan menggunakan simple masker, ya. Dan apabila makin turun, yaitu 85 sampai 90, di dalam ACLS juga dijelaskan bahwa kita sebaiknya mengganti simple masker dengan masker-masker yang ada reservoirnya, yaitu non-rebreathing mask, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi mungkin sering kali ya teman-teman yang jaga di ruang isolasi mendapatkan telepon dari kami, terutama di IGD, ya, yaitu setiap jam mungkin kita telepon ke semua ruangan isolasi terkait apa? Terkait pasien kita, ya, pasien kita yang menunggu di IGD, kita bisa evakuasi ke teman-teman yang ada di ruangan, ya. Jadi di sini, memang di sini saat ini di IGD kita lewat satu jalur ya, bisa selain dari dokternya kita ada NIC ya, jadi nursing in charge, di situ punya list pasien dimulai dari yang paling lama pasien ada di IGD, terus kemudian kondisi seperti apa, menggunakan oksigennya apa, kemudian hasil rapid testnya seperti apa, hasil PCR-nya seperti apa. Jadi ada ya, kita dibawakan buku ya. Kemudian seringkali gini ya, ini kawan saya ya Mbak Retno. Nah, komunikasi kita telepon ya. Setelah telepon ada tempat, maka selanjutnya persiapan kru, ya, persiapan kru. Karena apa? Memang di sini ruang isolasi di tempat kita di RSUD tercinta kita ini terpisah-pisah ya teman-teman. Ada yang di ruang Sukarja, ada di ruang FGH, ya, di ruang Seruni, di ruang Cendana, kemudian RIK 1, 2, dan 3. Ya, jadi terpisah-pisah sehingga kita harus mempersiapkan kru. Terlebih misalnya ada kita dapat tempat dalam satu shift. Ada yang MRS di RIK 2, RIK 3, RIK 1, ya, kemudian harus sebagian ngirim ke FGH. Nah, jadi kita harus mempersiapkan kru. Ya. Kemudian mempersiapkan pasien. Nah, ini juga saya memberikan info sebenarnya di sini kami di IGD juga sudah dilengkapi dengan chamber, ya. Untuk transfer pasien kita sudah ada chamber berangkat seperti ini, ya. Nah, ini juga sudah saya pernah pakai ya, saya bilang pernah pakai saat kita ngirim ke Seruni waktu itu sama teman saya, ya. Hanya saja di sini ya, yang kendalanya di sini adalah
karena ini dipasang berangkat, ini memang lebih safety. Akan tetapi untuk ngantar pasien dengan menggunakan chamber seperti ini, biasanya kasus-kasus pasien yang bisa flat position, ya, pasien yang bisa flat position, tidurnya terlentang. Nah, hanya saja mungkin teman-teman sekalian yang ada di ruang isolasi, ya, pernah tahu, ya, rata-rata pasien kita dengan COVID cenderung sesak. Dan yang paling enak posisinya adalah dengan posisi semipolar. Ya, jadi kita juga susah untuk membawa chamber ini saat mengevakuasi pasien, terutama ke FGH. Ya. Kemudian transfer pasien. Nah, transfer pasien di sini yang terpenting juga teman-teman sekalian. Ya, saat ini kita ada dua, ya, ada menggunakan ambulans dan juga transfer via mandiri. Ya, mandiri itu kami di IGD ngantar, ya, terutama ke Sukarja waktu itu, Sukarja FGH, ya. Tapi kalau di luar itu seperti RIK 1, RIK 2, RIK 3, kemudian Cendana, ya, Seruni, itu kita dibantu oleh ambulans, ya. Nah, ambulansnya di sini memang ada RIK, ambulans RIK, kemudian juga kita dibantu dengan ambulans dari 118, ya. Nah, terus kemudian terakhir di sana melakukan timbang terima, ya. Idealnya seperti itu, ya. Idealnya kita melakukan timbang terima. Nah, hanya saja di sini teman-teman sekalian, memang ya kita teman-teman di ruangan sudah, oh ya, harus jam sekian ya, harus jam sekian menyamakan. Lah kita kondisi kendala di IGD dalam menyiapkan pasien untuk bisa pindah ke ruangan banyak faktor, ya. Faktor dari krunya, faktor pasiennya, belum ngurus buku ke Arina, belum juga manggil ambulannya, sehingga seringkali kita tidak bisa ngepas nih teman-teman saat mau ngantar ke ruangan, ya, hingga seringkali buku status, kemudian foto ronsen ditaruh di plastik, kemudian nanti taruh, ya. Kita biasanya seringkali kalau bisa operannya via komunikasi telepon, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, yang memang belum dilaksanakan, dan ya memang enggak, ini hanya gambaran klinis, ya, gambaran saja, yaitu memang di Cina, dan ini saya ambil di panduan pedoman gawat darurat dari HIPGABI, memang ada early warning score pada pasien COVID, ya. Sebenarnya di sini sama untuk parameter yang kita lakukan pemeriksaan EWS-nya itu, ya, kalau mudahnya adalah OPQRST, ya. Jadi ada komponen yang dinilai. O-nya apa? Suplementasi oksigen. P, pulsasi, ya. I, nilai kesadaran. Nah, ini ya, kesadaran. Terus kemudian OPQR. Nah, R-nya adalah respirasi. S, saturasi oksigen. Kemudian S berikutnya adalah systolic blood pressure. Kemudian T yang terakhir adalah temperatur. Jadi ada 7 komponen kita melakukan EWS. Nah, pada COVID ini ditambah satu, yaitu usia, di mana tadi Bu Nia sudah menjelaskan juga, ya. Jadi usia yang tinggi, ya, nah, usia meningkat semakin tinggi skor, ya. Karena apa? Mortality rate-nya juga akan meningkat. Apalagi disertai komorbid, sehingga pada respon EWS untuk pasien COVID, apabila skornya di atas 7, kemudian kita lihat di sini, ya, ada penyakit penyerta, tadi sudah jelaskan komorbidnya, yang sifatnya adalah irreversible, sifatnya gagal organ, yang irreversible, maka di sini harus didiskusikan ulang dengan DPJP terkait tindakan perawatan advance yang dilakukan. Ya, jadi di sini dibentuk lah. Jadi kalau sudah seperti ini, ya mungkin nggak perlu dilakukan pemanggilan rapid response team atau tim code blue. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini yang terpenting ini adalah update dari AHA, American Heart Association, pada bulan April kemarin terkait dengan kondisi COVID, ya, terkait kondisi pandemi. Maka di sini dia akan menambahkan algoritmnya, ya. Algoritma yang ditambahkan adalah satu, gunakan APD yang lengkap dan sesuai. Ya, memang di dalam guideline AHA. Di dalam guideline AHA itu dijelaskan kalau pasien yang masih PDP, kita menggunakan level 2, tapi kalau pasien yang confirm,
dia menyarankan level 3. Tapi saya yakin dan saya juga sendiri tidak mikirnya terus kita lakukan hal yang terbaik karena 3A tadi ya. Maka Pak Yuda, mohon izin waktu Anda kurang 5 menit. Siap. Kemudian yang kedua, batasi personil dalam melakukan resusitasi. Nah, ini adalah outlet perubahannya ya, perubahannya yaitu pada saat kita melakukan resusitasi pada penderita yang mengalami cardiac arrest, terutama di OHCA, out hospital cardiac arrest, maka yang terpenting saat ini satu, hand only CPR. Jadi cukup pijat jantung saja. Kemudian penolongnya menggunakan masker. Pasiennya ini mulut dan hidungnya ditutupin kain atau bahkan ditutup dengan atau menggunakan masker ya. Jadi penolongnya pakai masker, terus kemudian mulut dan hidung pasiennya juga dikasih masker. Karena apa? Saat kita melakukan RJP di sini juga bisa menyebabkan AGP tadi, aerosol generating procedure ya. Jadi itu teman-teman sekalian perubahan terkait BLS di pandemi ini. Kemudian untuk ALS-nya, nah ini ya, sama ALS April 2020 terkait dengan update dari AHA, ya. Jadi perhatikan APD juga sesuai dengan level, kemudian batasi personil resusitasi, ya. Memang pada saat ini kita membagi personil itu biasanya berdasarkan or itu tadi ya. Kalau bagian nyuruh namanya instruktor. Nah, bagian ngasih napas namanya ventilator. Bagian mijat jantung namanya kompresor. Bagian defib namanya defibrilator. Bagian ngasih obat namanya drug administrator. Dan bagian nyatet-nyatet namanya dokumentator. Ya, selain itu mungkin ada provokator maupun hanya demonstrator saja. Nah, di sini kita batasi, kita kurangi. Jadi nggak perlu 6, dia hanya mungkin 3 sampai 5 orang saja dia tugasnya merangkap ya. Kemudian pertimbangan kelayakan resusitasi tadi terkait usia, terkait komorbid ya, terkait prognosis kira-kira saat kita melakukan tindakan ini apakah memungkinkan pasien terjadi ROSC atau tidak, return of spontaneous circulation ya. Prioritas intubasi di sini dan jelas ini ya, kalau dulu intubasi tanpa menghentikan RJP. Saat ini karena di era Covid ya, maka saat melakukan intubasi maka hentikan RJP. Ya. Dan BVM dilengkapi dengan HEPA filter ya. Dilengkapi dengan HEPA filter. Kemudian pada rujukan dari Perki maupun dari AHA juga kalau pasien yang sudah prone position ya, prone position itu posisi tertengkurap ya, maka kita bisa melakukan tindakan RJP di batas torakal 7 sampai torakal 10 ya, untuk memaksimalkan. Jadi kalau memang sudah terintubasi dari mereka, dari guideline-nya dia sudah menganjurkan untuk seperti itu. Nah, di masa pandemi ini ya, memanfaatkan IGD secara maksimal diharapkan menurunkan angka kematian ya, mortality case dan morbidity case juga bisa menurun ya. Dan juga IGD merupakan pintu masuk terbesar deteksi dari COVID ya, yang dilakukan melalui screening ya. Kemudian penerapan asuhan keperawatan dapat membantu dalam upaya pencegahan. Jaga kesehatan dan selalu gunakan APD sesuai level dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan. Selain selalu kita berzikir kepada Allah ya, sesuai dengan amanah tadi Bapak Yai, maka kita juga harus memperhatikan ya protokol kesehatan. Antisipasi kunjungan dalam menghadapi era new normal ya. Di Surabaya ini di era new normal diberlakukan, PSBB dihentikan, pasien COVID semakin meningkat, luar biasa ya. Di sini kita harus bahu-membahu peran masyarakat secara umum ya. Jadi kalau di tagline itu bahwa kita adalah garda terdepan, sebenarnya kita adalah garda yang paling belakang. Garda terdepannya adalah masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, Pak Ruri dan teman-teman sekalian, terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait isu dan juga update
yang terjadi pada kondisi gawat darurat ya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoominar DPK PPNI Surabaya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah prosesi Zoominar mulai dari pemateri yang pertama dan yang kedua yang belum menjawab pertanyaannya. Ini tadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah siap. Mohon nanti untuk pertanyaan yang 1, 2, 3 tadi sudah kami sampaikan untuk dijawab oleh Bunia. Dan saya berharap Bunia juga nanti menjawab mungkin bisa lewat chat juga bagi beberapa pertanyaan yang belum bisa kami tayangkan secara langsung karena memang mengingat waktu dan lain sebagainya. Dan untuk pertanyaan